down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Supini, NIM A4112125006 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Program studi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Kali ini saya akan membuat video yang bersifat ujian tengah semester dari mata kuliah Keterampilan Menyimak, dosen pengampu Ibu Sri Purwantiningsih MPD. Pada kali ini saya akan menjawab soal dari ujian tengah semester mata kuliah Keterampilan Menyimak, yaitu ada 5 soal. Soal nomor pertama, pertanyaannya adalah pengertian, fungsi, dan tujuan keterampilan menyimak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Berikan contoh situasi pembelajaran yang memerlukan kemampuan menyimak yang baik. Baiklah, saya akan langsung menjawab pertanyaan soal nomor pertama. Nah, menurut buku Menyimak Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi. Nah, isi atau pesan ini memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Itu menurut pengertian dari buku Menyimak Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan. Sedangkan fungsi utama dalam menyimak menurut Dawson ada 4. Yang pertama, yaitu memperoleh informasi secara profesional. Yang kedua, yaitu mengumpulkan data untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, yaitu menemukan dan memahami ide-ide pembicara. Yang keempat, yaitu meningkatkan hubungan antar pribadi. Itu pengertian menurut Dawson. Baiklah, secara umum ada beberapa tujuan menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia menurut para ahli dan konteks pendidikan yang meliputi memperoleh informasi, memahami makna, mengevaluasi ataupun mengapresiasi untuk memahami, menambah wawasan untuk belajar. Contohnya dalam situasi pembelajaran yang secara khusus memerlukan kemampuan menyimak yang baik. Nah, yaitu semisalnya di dalam ruangan atau di dalam kelas kita sedang menyimak guru ataupun dosen, itu perlu sekali kita mampu menyimak dengan baik dan menangkap informasi inti dan detail pentingnya dari poin-poin yang kita simak dari dosen maupun guru. Jadi ketika kita di dalam kelas terganggu ataupun pendengaran kita tidak baik, itu perlu sekali untuk hal dalam situasi menyimak. Jika pendengaran kita kurang, nah itu bakal terganggu sekali dalam konsentrasi kita di dalam ruangan dan menyimak. Baiklah, selanjutnya soal nomor kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan proses menyimak. Berikan contoh pengaruh faktor tersebut di kelas atau situasi komunikasi sehari-hari. Baiklah, ini jawaban soal nomor kedua, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan menyimak, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu dari dalam, dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu dari luar. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang faktor internal dan faktor eksternal.
Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu dari dalam. Nah, faktor internal ini meliputi faktor fisik, faktor psikologi, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, dan jenis kelamin. Itu meliputi faktor internal. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang faktor internal dan faktor eksternal. Nah, contoh dari yang pertama yaitu tadi faktor fisik. Nah, faktor fisik ini adalah kondisi tubuh yang seperti memiliki gangguan pendengaran ataupun penglihatan. Itu salah satu kita untuk mengurangi menyimak, karena itu sangat mengganggu konsentrasi kita serta intinya tidak akan kondusif. Itu dari faktor fisik, karena itu perlu dalam hal menyimak, sangat diperlukan faktor fisik yang memiliki kesehatan dari pendengaran yang normal. Nah, dari faktor internal yaitu yang kedua adanya faktor psikologis. Nah, faktor psikologis juga meliputi sebagai sikap dan emosi penyimak yang memiliki sikap positif dan motivasi yang kuat dalam keadaan emosi yang stabil. Jika kita sedang menyimak dan kondisi pikiran kita kemana-mana dan kita memiliki rasa emosi yang amarah besar, nah itu sangat mengganggu kita dalam hal menyimak, teman-teman. Selanjutnya yaitu yang nomor ketiga, yaitu faktor pengalaman dari internal. Nah, jadi faktor pengalaman ini sangat penting teman-teman dalam hal menyimak, yaitu kita perlu pemahaman serta pengalaman sebelum yang dimiliki penyimak. Itu salah satunya dari faktor pengalaman. Jadi, faktor pengalaman ini berkaitan dengan terhadap suatu topik dari penyimaknya. Yang keempat yaitu faktor sikap, di mana faktor sikap itu menerima dan kooperatif terhadap pembicara yang meningkatkan kualitas dalam menyimak. Jadi perlu sekali dalam hal menyimak kita memiliki sikap yang menerima dan kooperatif. Yang kelima yaitu sikap motivasi, di mana sikap motivasi itu yang memiliki motivasi yang kuat untuk mendapatkan sesuatu dari pembicara. Jadi itu adalah salah satu mendorong kita untuk bersemangat menyimak tentang topik tersebut. Baik, dari faktor internal yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu faktor jenis kelamin. Nah, faktor jenis kelamin ini kalian bisa buka buku menyimak dari Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan, halaman 112 sampai 113. Di mana ternyata gaya menyimak pria dan wanita itu sangat berbeda, teman-teman. Nah, sedangkan pria itu menyimaknya secara objektif, aktif, keras hati, analisis, rasional, tidak mau mundur, netral, intrusif, berdikari, swasembada, dan juga laki-laki itu menguasai emosi. Nah, sedangkan jenis kelamin wanita menyimaknya yaitu dengan cara subjektif, pasif, simpatik, difusif, sensitif, mudah terpengaruh perempuan itu. Nah, selanjutnya yaitu cenderung memihak, mudah mengalah, reseptif, bergantung, dan emosional. Itu adalah perbedaan menyimak atau gaya menyimak dari jenis kelamin pria dan wanita. Baiklah teman-teman, di sini juga saya akan mencontohkan tentang faktor eksternal, yaitu dari luar. Nah, di sini saya akan mencontohkannya yaitu tentang lingkungan, di mana lingkungan yang menghambat konsentrasi seseorang yang sedang menyimak.
Contohnya yaitu seperti kita yang sedang belajar di ruangan kelas ataupun di tempat yang terganggu, semisalnya banyak suara yang berisik ataupun tempatnya terlalu panas ataupun dingin. Nah, itu juga sangat mengganggu konsentrasi kita terhadap menyimak, teman-teman. Jadi, jika kita ingin menyimak dengan baik, yaitu kita perlu dengan tempat yang nyaman dan juga tidak ada gangguan dari manapun. Itu adalah tempat yang kondusif untuk kita menyimak dengan baik. Selanjutnya, soal nomor ketiga, yaitu jelaskan perbedaan antara jenis-jenis menyimak intensif, ekstensif, selektif, kritis, dan apresiatif. Berikan contoh bentuk kegiatan menyimak untuk setiap jenisnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3, yaitu menurut buku menyimak Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan, perbedaan utamanya yaitu pada tingkah, konsentrasi, dan tujuan seperti jenis menyimak intensif, selektif, kritis, dan apresiatif. Yang pertama yaitu jenis menyimak intensif. Nah, jenis menyimak intensif ini yaitu menyimak dengan cara mendalami pemahaman dan konsentrasi lebih tinggi. Nah, itu disebut dengan menyimak intensif. Dan yang kedua yaitu jenis menyimak ekstensif. Nah, di mana jenis ekstensif ini yaitu dilakukan secara menyimak di luar atau secara umum dan bebas. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu jenis menyimak selektif. Jadi, jenis menyimak selektif ini dari banyaknya informasi, dia itu lebih memilih informasi yang lebih spesifik dari menyimaknya dari informasi itu. Sedangkan yang keempat yaitu jenis menyimak kritis, di mana jenis menyimak kritis ini yaitu menyimak dari banyaknya informasi yang mengevaluasi secara logis, dan ini bertujuan untuk mencari tahu dan untuk mendalami lagi ya teman-teman. Yang kelima yaitu jenis menyimak apresiatif, di mana jenis apresiatif ini yaitu berfokus pada penikmatan dan penghargaan terhadap suatu keindahan. Nah, jadi menyimak apresiatif ini mendalami sesuatu nilai seni atau seperti mendengarkan alunan musik, menikmati drama, radio, atau dengan tujuan yang menghargai keindahan. Itu disebut dengan jenis menyimak apresiatif. Kemudian contoh dari menyimak intensif yaitu dengan cara menyimak secara kritis. Semisalnya contohnya yaitu kita sedang menyimak pidato dan kita harus menemukan kelemahan dari argumentasinya. Itu disebut dengan menyimak secara kritis, yaitu termasuk ke dalam menyimak intensif. Nomor 4, uraikan langkah-langkah yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menerapkan teknik menyimak efektif terhadap suatu wacana lisan. Berikan contoh penerapan teknik tersebut saat menyimak berita atau ceramah. Baiklah, selanjutnya yaitu jawaban dari soal nomor keempat. Menurut saya, langkah-langkah menyimak efektif ini yang pertama yaitu kita harus tetapkan tujuan menyimak. Yang kedua yaitu kita fokus dan hindari distraksi. Yang ketiga yaitu simak dengan penuh perhatian ataupun mendengarkan secara aktif. Nomor keempat yaitu catat poin-poin yang penting jika kita sedang menyimak. Jadi ketika kita mendengarkan seorang menyimak bahwa itu penting, sebaiknya kita harus dicatat. Yang kelima yaitu
memahami dari menginterpretasikan makna. Jadi kita juga harus menginterpretasikan makna. Baiklah, dari kata menginterpretasikan adalah proses memberikan makna, kesan, atau penafsiran terhadap suatu objek, data, ataupun informasi berdasarkan sudut pandang pribadi. Jadi dari kata menginterpretasikan. Jika semisalnya saya menyimak suatu berita, mungkin saya akan fokus terhadap tujuan, yang mana mendapatkan informasi dan penerapan saya sebagai mahasiswa, yaitu fokus dan duduk di depan TV atau radio. Kemudian juga saya akan mematikan notifikasi ponsel. Yang kedua, yaitu kita dapat mencatat poin-poin atau informasi dalam berita tersebut. Ketiga, yaitu kita mengevaluasi sebuah berita, yaitu dengan kita simaknya secara tidak ada gangguan dari manapun. Sedangkan menurut saya sebagai mahasiswa menyimak ceramah atau kuliah umum, kita harus menerapkan persiapan terlebih dahulu. Yaitu nomor pertama, kita harus simak dengan aktif. Jadi menyimak aktif itu adalah dengan cara pendekatan komunikasi yang sepenuhnya terlibat dengan pembicara, namun tidak hanya mendengarkan kata-katanya, tetapi juga memahami pesan ataupun konteks dan emosi yang menafsirkannya. Jadi dari kata aktif itu kita perlu juga memahami pembicara dan juga dari konteks dan emosinya, ya teman-teman. Aktif. Yang kedua, mencatat poin-poin, itu paling utama, dan juga kita mampu umpan balik, yaitu pastinya itu bakal ada sesi pertanyaan, dimana sesi pertanyaan itu jika kita tidak memahami, di situ kita boleh bertanya kepada ceramah ataupun kepada dosen kita yang sedang menjelaskan materinya. Soal nomor terakhir, yaitu nomor 5, jelaskan bagaimana cara menafsirkan makna tersurat dan makna tersirat dalam tuturan lisan. Berikan contoh tuturan sederhana, lalu jelaskan makna tersurat dan tersirat dari tuturan. Jawaban soal nomor kelima, yaitu menafsirkan makna tersurat dan makna tersirat dalam komunikasi lisan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap bahasa ataupun konteks dan syarat nonverbal. Jadi harus memiliki makna tersurat dan makna tersirat. Jadi, makna tersurat itu lebih jelasnya adalah eksplisit, yang mana artinya adalah makna yang disampaikan secara langsung dan jelas secaranya, yaitu yang dimaksud. Jadi secara harfiah itu dimaksud dengan makna tersurat. Sedangkan dari makna tersirat itu yaitu implisit, di mana makna yang tersembunyi atau tidak dinyatakan secara langsung. Jadi pesannya ini menerapkan interpretasi lebih lanjut berdasarkan konteks, misalnya dari nada suara ataupun dari situasinya yang sedang dibicarakan dari makna tersirat, ya teman-teman. Selanjutnya yaitu cara menafsirkan dalam lisan. Nah, jadi yang pertama itu pengertian makna harfiah. Jadi yang tersurat itu harus pertama itu pahami arti literal dari kata-kata yang diucapkan, dan yang kedua kita juga harus memperhatikan konteks situasi, di mana pertimbangkan situasi ini hubungan antara penutur dan latar belakang pembicara. Itu disebut dengan perhatian konteks situasi.
Contohnya seperti makna tersurat dan tuturan, yaitu yang sederhana menurut saya. Contohnya seperti ada seorang ibu yang sedang berbicara kepada seorang anaknya yang sedang bermain game di waktu makan. Ia pun berkata kepada anaknya, "Wah, kamarmu seperti kapal pecah saja ya, nak." Baik, penjelasan dari makna tersuratnya yaitu secara harfiah ibu tersebut mengatakan bahwa kamar tersebut benar-benar dalam kondisi fisik yang hancur atau rusak seperti kapal yang keram. Itu dari makna tersurat yang tadi saya contohkan ya teman-teman. Sedangkan penjelasan dari makna tersurat adalah kata per yang didefinisikan yang diucap. Nah, ibu tersebut itu maknanya yaitu kepada sang anak bahwa kamar anaknya itu sangat berantakan dan kotor. Ibu tersebut menggunakan majas, hiperbola, ataupun metafora. Dan mungkin makna ini dapat dipahami melalui konteks situasi ibu menegur anaknya dengan nada suara yang mungkin terdengar dengan jengkel dan pengetahuan umum bahwa kamar pecah itu adalah kiasan untuk sesuatu yang sangat berantakan. Mungkin itu dari makna kapal pecah. Sekian dari saya dengan jawaban ujian tengah semester mata kuliah keterampilan menyimak. Jika ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan karena kesalahan bisa diperbaiki. Sampai jumpa teman-teman. Heart beats fast, colors and promise.